Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu ketika Aisyah berdiri di depan altar gereja kecil di pinggiran kota, tangannya gemetar memegang buket mawar putih. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya melayang ke wajah Lina, wanita yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama 5 tahun terakhir. Saat pendeta mengucapkan kata-kata sakral, Aisyah merasakan dada sesak, seolah dunia runtuh di sekitarnya. Pernikahan ini bukan pilihan hatinya, tapi paksaan dari keluarga yang tak pernah bisa menerima siapa dirinya sebenarnya. Aisyah lahir di keluarga Muslim konservatif di Surabaya, tapi sejak remaja, ia pindah ke Jakarta untuk kuliah dan bekerja. Di kota besar ini, ia bertemu Lina di sebuah kafe seni, di mana Lina sedang membaca puisi tentang cinta terlarang. Percakapan mereka mengalir begitu alami, dari diskusi tentang sastra hingga rahasia pribadi. Lina, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, memiliki senyum yang mampu meluluhkan hati siapa saja. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, karena Aisyah tahu betul risiko jika keluarganya mengetahui. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dengan pria baik-baik, anak-anak, dan kehidupan yang senormal. Tapi cinta mereka tumbuh kuat. Setiap malam, Aisyah dan Lina bertemu di apartemen kecil Lina di Kemang. Mereka berbagi mimpi, tawa, dan air mata. Lina, yang pernah mengalami penolakan dari keluarganya sendiri karena orientasi seksualnya, menjadi tempat Aisyah bersandar. Kita bisa melawan ini bersama, kata Lina suatu malam, saat mereka berpelukan di balkon sambil memandang lampu-lampu kota. Aisyah mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia tahu tekanan dari keluarga semakin berat. Ibu Aisyah sering menelepon, mendesaknya untuk bertemu dengan calon suami yang telah mereka pilih, Rial, seorang insinyur dari keluarga terhormat. Konflik pertama muncul ketika Aisyah menerima ultimatum dari ayahnya. Kalau kamu tidak menikah tahun ini, kami akan putus hubungan, katanya melalui telepon, suaranya dingin dan tegas. Aisyah panik. Ia tak bisa membayangkan kehilangan keluarga, warisan budaya yang telah membentuknya. Di sisi lain, Lina mulai meragukan komitmen Aisyah. Kamu selalu bilang kita akan bersama, tapi kenapa kamu masih bertemu dengan pria itu? Tanya Lina suatu hari, matanya berkaca-kaca. Aisyah mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terasa hampa. Ia terjebak di antara dua dunia, cinta sejati yang dilarang dan kewajiban keluarga yang tak terelakkan. Malam sebelum pernikahan, Aisyah bertemu Lina untuk terakhir kalinya. Di sebuah taman kecil di Menteng, di bawah pohon-pohon tinggi, Aisyah memeluk Lina erat. Ini bukan akhir, Lin, aku akan menceraikannya nanti, setelah semuanya tenang. Lina menarik diri, wajahnya penuh kecewaan. Kamu tahu itu bohong. Pernikahan ini akan mengubah segalanya. Mereka berpisah dengan air mata, dan Aisyah pulang dengan hati hancur. Ia meyakinkan diri bahwa ini adalah pengorbanan sementara, tapi jauh di dalam, ia tahu ini adalah pengkhianatan pertama. Hari pernikahan tiba. Gereja dipenuhi keluarga dan teman, tapi Aisyah merasa sendirian. Saat Rial memasang cincin di jarinya, Aisyah memejamkan mata, membayangkan jari Lina. Upacara berlalu seperti mimpi buruk. Malam itu, di kamar Hotel Bulan Madu, Aisyah duduk sendirian di tepi tempat tidur, sementara Rial tidur lelap. Ia membuka ponsel, melihat pesan dari Lina, "Selamat menikah. Jangan hubungi aku lagi." Hati Aisyah seperti ditusuk. Ia telah memilih keluarga, tapi kehilangan bagian terpenting dari dirinya. Beberapa bulan berlalu. Aisyah dan Rial tinggal di rumah baru di Jakarta Selatan. Rial adalah suami yang baik, perhatian, sabar, dan mencintainya. Tapi setiap malam, Aisyah berpura-pura bahagia. Ia bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan, di mana ia bisa melupakan sejenak masalahnya.
Tapi pikiran tentang Lina tak pernah hilang. Suatu hari, ia melihat Lina di sebuah acara seni. Lina tampak lebih kurus, matanya redup. Mereka saling pandang dari kejauhan, tapi tak ada kata-kata. Aisyah pulang dengan dada sesak, menyadari bahwa keputusannya telah menyakiti orang yang paling dicintainya. Konflik semakin dalam ketika ibu Aisyah datang berkunjung. "Kamu terlihat bahagia sekarang," katanya sambil tersenyum. Aisyah mengangguk, tapi di dalam, ia berjuang dengan rasa bersalah. Ia mulai mempertanyakan identitasnya, apakah ia bisa terus berpura-pura. Malam itu, ia bermimpi tentang Lina, mimpi di mana mereka bebas bersama. Bangun dengan air mata, Aisyah menyadari bahwa pernikahannya adalah penjara. Sementara itu, Lina mencoba move on. Ia bertemu dengan teman-teman baru di komunitas di Jakarta, di mana ia berbagi ceritanya. "Aku merasa dikhianati," katanya pada seorang teman. Tapi di hati Lina, cinta untuk Aisyah masih ada. Ia mulai bekerja lebih keras, mencoba mengubur perasaannya. Tapi takdir berkata lain. Suatu hari, Lina mendapat tawaran pekerjaan di Surabaya, dekat keluarga Aisyah. Ia ragu, tapi akhirnya menerima, berpikir ini kesempatan untuk mulai baru. Aisyah mendengar kabar itu dari teman bersama. Hatinya berdegup kencang. Apakah ini tanda? Ia mulai merencanakan pertemuan rahasia. Tapi Rial mulai curiga. "Kamu sering melamun akhir-akhir ini," katanya suatu malam. Aisyah tersenyum palsu, tapi di dalam, ia tahu badai akan datang. Keputusan selanjutnya akan menentukan segalanya, dan ia siap membayar harganya. Hidup Aisyah setelah pernikahan seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap pagi, ia bangun di samping Rial, memasak sarapan, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi di kantor, pikirannya sering melayang ke Lina. Ia mulai mencari tahu tentang Lina melalui media sosial, melihat postingan-postingan yang menunjukkan Lina sedang berusaha bahagia, foto dengan teman-teman, karya desain baru, tapi Aisyah bisa melihat kesedihan di balik senyum itu. Suatu hari, Aisyah memutuskan untuk menghubungi Lina. Ia mengirim pesan singkat, "Aku rindu kamu." Lama tak ada balasan. Aisyah menunggu dengan cemas, hati berdebar. Akhirnya, pesan balasan datang, "Jangan lakukan ini, Aisyah. Kamu sudah menikah." Kata-kata itu seperti pisau. Aisyah menangis sendirian di kamar mandi kantor, menyadari betapa egoisnya dirinya. Tapi ia tak bisa berhenti. Cinta itu terlalu kuat untuk diabaikan. Di rumah, tekanan dari keluarga semakin besar. Ayah Aisyah menelepon, mendesaknya untuk segera punya anak. "Itu tugasmu sebagai istri," katanya. Aisyah merasa tercekik. Ia mulai menghindari keintiman dengan Rial, menggunakan alasan pekerjaan atau sakit. Rial sabar pada awalnya, tapi lama-lama ia mulai bertanya. "Apa yang salah, sayang?" tanyanya suatu malam. Aisyah tak bisa menjawab jujur. Ia berbohong, bilang sedang stres kerja. Tapi kebohongan itu menumpuk, membuatnya semakin lelah. Lina di Surabaya mencoba membangun hidup baru. Ia tinggal di apartemen kecil, bekerja di agensi desain. Tapi kenangan tentang Aisyah menghantuinya. Suatu malam, ia bertemu dengan seorang wanita baru, Sari, di sebuah acara komunitas. Sari ramah dan mengerti perjuangan Lina. Mereka mulai berteman, dan Sari menunjukkan ketertarikan. Lina ragu, tapi ia pikir ini kesempatan untuk melupakan Aisyah. Mereka berkencan beberapa kali, tapi setiap kali, Lina membandingkan Sari dengan Aisyah. Ini tidak adil, pikir Lina. Kembali ke Jakarta, Aisyah mendapat kabar bahwa ayahnya sakit. Ia pulang ke Surabaya, dan di sana, ia bertemu Lina secara tak sengaja di rumah sakit. Lina sedang mengunjungi teman, tapi mata mereka bertemu di koridor.
Waktu seolah berhenti. Aisyah mendekat, suaranya gemetar. "Lin, tolong bicara denganku." Lina menatapnya dingin. "Untuk apa? Kamu sudah memilih." Tapi di balik kata-kata itu, Lina merasakan getaran lama. Mereka akhirnya bicara di kai rumah sakit. Aisyah menceritakan betapa ia menyesal, betapa pernikahannya hampa. Lina mendengar, tapi hatinya keras. "Kamu menghancurkanku, Aisyah. Aku butuh waktu untuk sembuh." Aisyah menangis, memohon maaf. Pertemuan itu berakhir dengan Lina pergi, meninggalkan Aisyah sendirian dengan rasa bersalah yang lebih dalam. Pulang ke Jakarta, Aisyah semakin tertekan. Rial mulai mencurigai ada yang salah. Ia menemukan pesan-pesan lama di ponsel Aisyah. "Siapa Lina?" tanyanya marah. Aisyah terpaksa mengaku sebagian, dia teman lama. Tapi Rial tak percaya. Mereka bertengkar hebat, pertama kalinya. Rial merasa dikhianati, meski tak tahu seluruh kebenaran. Aisyah tidur di sofa malam itu, memikirkan pilihan-pilihannya. Sementara itu, Lina mulai dekat dengan Sari. Mereka berbagi cerita, dan Sari mendorong Lina untuk maju. "Jangan biarkan masa lalu menghalangi," katanya. Lina mencoba, tapi saat Sari menciumnya, Lina mundur. "Aku belum siap," katanya. Sari mengerti, tapi Lina tahu bahwa Aisyah masih menguasai hatinya. Konflik memuncak ketika Aisyah memutuskan untuk pergi ke Surabaya lagi, kali ini tanpa alasan keluarga. Ia ingin bertemu Lina, menyatakan perasaannya. Tapi sebelum berangkat, ibunya menelepon, "Kami tahu tentang Lina." Aisyah terkejut. Ternyata adiknya telah melihat mereka dulu. Ibu Aisyah marah besar, "Ini dosa. Kamu harus berhenti atau kami tak akan mengakui kamu lagi." Aisyah merasa dunia runtuh. Ia harus memilih keluarga atau cinta. Di Surabaya, Lina mendapat kunjungan tak terduga dari Aisyah. Mereka bertemu di pantai, angin laut menerpa wajah mereka. Aisyah mengaku segalanya, "Aku mencintaimu, Lin, aku akan tinggalkan Rial." Lina terdiam, tapi di dalam, ia bahagia. Tapi ia tahu risiko, masyarakat Indonesia yang konservatif, hukum yang tak ramah pada LGBT. "Apa kamu siap bayar harganya?" tanya Lina. Aisyah mengangguk, tapi keraguan masih ada. Pertemuan di pantai itu menjadi titik balik. Aisyah kembali ke Jakarta dengan tekad baru. Ia mulai merencanakan perceraian dengan Rial. Tapi bukan hal mudah. Rial, meski curiga, masih mencintainya. Saat Aisyah mengungkapkan keinginannya bercerai, Rial terkejut. "Kenapa? Apa aku kurang?" tanyanya dengan suara bergetar. Aisyah tak bisa bilang yang sebenarnya, takut menyakitinya lebih dalam. Ia bilang, "Aku tak bahagia." Rial marah, tapi akhirnya setuju untuk berpisah secara baik-baik, meski hati hancur. Keluarga Aisyah bereaksi lebih buruk. Ayahnya, yang sudah sembuh, memanggilnya pulang. Di rumah keluarga di Surabaya, mereka menggelar pertemuan keluarga. "Kamu membawa malu," kata ayahnya. Ibu menangis, "Kami mendidikmu dengan baik, kenapa begini?" Aisyah mencoba menjelaskan, "Ini siapa aku sebenarnya." Tapi mereka tak mendengar. Mereka mengancam memutus hubungan, bahkan mengusirnya dari warisan. Aisyah pergi dengan hati pilu, tapi merasa bebas untuk pertama kalinya. Lina mendengar kabar itu, mulai ragu. Ia tahu betapa penting keluarga bagi Aisyah. "Apa kamu yakin?" tanyanya melalui telepon. Aisyah menjawab, "Ya, untuk kita." Mereka mulai bertemu lagi, kali ini lebih sering. Lina pindah kembali ke Jakarta, dan mereka menyewa apartemen kecil bersama. Awalnya indah, tawa, pelukan, mimpi bersama. Tapi realitas datang. Masyarakat sekitar mulai bergosip. Tetangga memandang aneh, teman-teman menjauh.
Di tempat kerja Aisyah, rekan-rekan mulai berbisik. Bosnya memanggil, ini bisa memengaruhi citra perusahaan. Aisyah merasa tertekan, tapi ia bertahan. Lina juga menghadapi masalah. Kliennya menarik proyek setelah tahu tentang orientasinya. Ini Indonesia, Lin, kita harus hati-hati, kata Aisyah suatu malam. Konflik baru muncul ketika Sari, mantan teman kencan Lina, muncul kembali. Sari marah karena merasa ditinggalkan. Ia menghubungi Aisyah, Lina seharusnya dengan aku, bukan kamu yang pengecut. Aisyah terkejut, tapi Lina menjelaskan, itu masa lalu. Tapi benih keraguan ditanam. Aisyah mulai cemburu, mempertanyakan kesetiaan Lina. Suatu hari, mereka bertengkar hebat. Aisyah menuduh Lina tak serius, kamu mudah move on dulu. Lina balas, kamu yang meninggalkanku untuk pernikahan palsu. Kata-kata pedas terlontar, dan Lina pergi keluar rumah. Aisyah sendirian, menangis. Ia menyadari bahwa luka lama belum sembuh. Di luar, Lina berjalan-jalan di jalanan Jakarta yang ramai. Ia memikirkan semuanya, pengkhianatan Aisyah, tekanan masyarakat, masa depan mereka. Ia bertemu teman lama dari komunitas LGBT yang menceritakan cerita serupa, banyak pasangan yang putus karena tekanan eksternal. Kalian harus kuat, katanya. Lina pulang dengan tekad baru. Mereka berdamai malam itu. Makan aku, kata Aisyah. Lina memeluknya, kita harus saling dukung. Tapi badai belum berakhir. Keluarga Aisyah tak menyerah. Adik Aisyah datang ke Jakarta, mencoba membujuk, kembali saja, Kak. Kami bisa makan. Aisyah menolak, tapi hati goyah. Ia mencintai keluarganya, tapi juga Lina. Cautro mendekat ketika ayah Aisyah jatuh sakit lagi, kali ini parah. Dokter bilang stres penyebabnya. Aisyah merasa bersalah, ini karena aku. Ia pergi ke Surabaya, meninggalkan Lina. Di rumah sakit, ayahnya berbisik, pulanglah, nak. Tinggalkan itu semua. Aisyah menangis, terpecah antara kewajiban dan cinta. Lina sendirian di Jakarta, mulai ragu. Ia mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri, di Singapura, di mana lebih diterima. Ini kesempatan, pikirnya. Tapi ia tak mau pergi tanpa Aisyah. Ia menelepon, kembalilah, atau aku pergi sendiri. Aisyah harus memilih lagi. Di depan ayahnya, ia bilang, Ma, ayah. Aku tak bisa berubah. Ayahnya memalingkan muka, tapi ibunya memeluk, kami mencintaimu, tapi ini sulit. Aisyah pergi, tahu ini mungkin akhir dari hubungan keluarga. Kembali ke Jakarta, Aisyah menemukan Lina sedang packing. Kamu mau pergi? Tanyanya panik. Lina mengangguk, aku lelah dengan semua ini. Di Singapura, kita bisa bebas. Aisyah terdiam. Ia baru saja kehilangan keluarga, apakah harus kehilangan tanah air juga? Mereka berdiskusi panjang malam itu. Aisyah setuju, tapi dengan syarat, mereka harus berjuang dulu di Indonesia. Tapi tekanan semakin berat. Di tempat kerja, Aisyah dipecat dengan alasan restrukturisasi, tapi ia tahu itu karena gosip. Lina juga kehilangan klien besar. Mereka kesulitan finansial. Ini harga yang harus kita bayar, kata Lina, mencoba kuat. Tapi Aisyah mulai depresi. Ia sering menangis sendirian, mempertanyakan pilihan. Konflik puncak terjadi ketika mantan suami Aisyah, Rial, muncul kembali. Ia datang ke apartemen mereka, marah, aku tahu semuanya sekarang. Kamu bohongi aku. Rial telah mendengar dari keluarga Aisyah. Ia merasa dikhianati total. Kamu hancurkan hidupku, teriaknya. Aisyah memohon maaf, tapi Rial tak mendengar. Ia mengancam akan ceritakan ke semua orang, termasuk media. Lina membela Aisyah, ini bukan salahnya. Masyarakat yang salah.
Tapi Rial pergi dengan amarah. Malam itu berita mulai menyebar di media sosial. Teman-teman Aisyah memposting komentar negatif, pantas saja cerai. Aisyah dan Lina menjadi target bullying online. Telepon berdering terus, ancaman datang. Mereka bersembunyi di apartemen, takut keluar. Lina memeluk Aisyah, kita harus pergi. Aisyah setuju kali ini. Mereka mengajukan Isa ke Singapura. Tapi proses lambat. Sementara itu keluarga Lina, yang selama ini mendukung, mulai ragu. Ibu Lina menelepon, kalian bikin malu keluarga. Di tengah kekacauan, Aisyah dan Lina semakin dekat. Mereka berbagi cerita masa kecil, mimpi yang tertunda. Aku tak menyesal memilihmu, kata Aisyah. Lina tersenyum, aku juga. Tapi luka dalam. Aisyah mimpi buruk tentang keluarganya, Lina tentang pengkhianatan. Akhirnya, Isa disetujui. Mereka packing barang, meninggalkan Jakarta dengan hati berat. Di bandara, Aisyah melihat ke belakang, ini akhir atau awal. Lina memegang tangannya, awal baru. Di Singapura, hidup lebih mudah. Mereka tinggal di apartemen kecil, Lina bekerja di agensi besar, Aisyah mulai relance. Masyarakat lebih terbuka, tapi kenangan Indonesia menghantui. Aisyah sering menelepon keluarganya, tapi tak diangkat. Ia menulis surat, maafkan aku, tapi ini aku sebenarnya. Lina juga berjuang. Ia merindukan tanah air. Suatu hari, ia bilang, apa kita salah pergi? Aisyah menjawab, tidak, ini untuk bertahan. Tapi di dalam, mereka tahu pengorbanan besar, kehilangan akar, teman, budaya. Tikten datang lambat. Aisyah bergabung dengan komunitas LGB di Singapura, berbagi cerita. Ia menyadari banyak orang seperti mereka. Lina mulai aktif di advokasi, mendorong perubahan di Indonesia dari jauh. Tapi masa lalu tak hilang. Rial menghubungi Aisyah, aku makan kamu. Aku juga belajar. Aisyah terkejut, tapi lega. Keluarga mulai melunak, ibu menelepon, meski singkat. Hidup mereka stabil, tapi penuh refleksi. Mereka tahu perjuangan belum berakhir. Di Singapura, Aisyah dan Lina membangun hidup baru. Mereka menikah secara simbolis di sebuah acara komunitas, dikelilingi teman-teman baru. Senyum mereka asli sekarang, meski bayang-bayang masa lalu masih ada. Aisyah bekerja sebagai penulis, menulis tentang pengalaman LGB di Indonesia. Buku pertamanya mendapat sambutan, meski kontroversial di tanah air. Lina sukses di karirnya, desainnya dipuji. Tapi malam-malam, mereka bicara tentang pulang. Suatu hari, Indonesia akan berubah, kata Lina optimis. Aisyah setuju, tapi tahu perubahan lambat. Mereka mendukung gerakan hak LGB dari jauh, donasi, kampanye online. Konflik terakhir muncul ketika ayah Aisyah meninggal. Berita datang tiba-tiba. Aisyah terpukul, aku tak sempat minta maaf langsung. Lina mendampingi, dia tahu kamu mencintainya. Mereka pulang ke Surabaya untuk pemakaman. Di sana keluarga menyambut dingin, tapi ibu memeluk Aisyah, ayahmu bangga padamu, meski tak bilang. Di pemakaman, Aisyah bertemu Rial. Ia sudah menikah lagi, bahagia. Semoga kamu juga, katanya. Aisyah tersenyum, ya. Lina berdiri di samping, tangannya memegang Aisyah erat. Keluarga melihat, tapi tak berkata apa-apa. Ini langkah kecil menuju penerimaan. Pulang ke Singapura, Aisyah dan Lina lebih kuat. Mereka tahu perjuangan mereka menginspirasi orang lain. Tapi pertanyaan tetap, apakah pengorbanan itu sepadan? Apakah mencintai seseorang dengan sepenuh hati berarti harus mengorbankan segalanya, atau adakah jalan tengah di masyarakat yang penuh prasangka?